A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan saat ini kita sampaikan perihal batas-batas. Ini kami sampaikan di mana Asep Mamun dalam persidangan dikatakan bahwa batas-batas Eigendom diketahui dari bapaknya, sebagaimana yang kami jelaskan bahwa itu kami duga kuat adalah bentuk kedustaannya. Jadi dia mengetahui Eigendom itu sekitar 1980-an. Adapun bapaknya di sini kan cuma sebagai anemer atau ikut ngegali lah, jadi kontraktor penggalian pasir atau tukang gali atau semacam itu lah. Nah, dari sini kami mendiskusikan dengan masyarakat pribumi gimana batas-batas ini. Jadi sekali lagi ya, perlu digarisbawahi. Adapun di RW 1 kan pribumi itu mengeklaim ini bahwa sebenarnya tanah adat, bukan termasuknya tanah Eigendom, dengan dibuktikan adanya makam. Lain daripada itu, kita sendiri juga mengakui bahwa ketika Indonesia merdeka, kita ikut sedikit banyaknya kita juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah dengan adanya Eigendom. Nah, dari sini juga warga negara utamanya Kampung Cirapuan menghormati juga Eigendom itu bisa menunjukkan letak peta. Nah, di sini juga kami sampaikan gimana cara-cara Asep Mamun menentukan ini ya. Nah, dia kami duga kuat akan membuat garis-garis Eigendom ini kan mafia tanah saling gugat kan, garis-garis ini setelah tanah-tanah adat. Setelah tanah-tanah adat sini ya. Nah, ini kan tanah adat ini. Nah, ini kan tanah pengajuan. Terus ini yang di RW 1 ini kan yang dikhianati itu. Jadi yang dihalang-halangi untuk diproses oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, dari sini itu. Nah, dari sini nyatakan sebenarnya juga nggak benar. Jadi Asep Mamun seolah-olah melindungin ini. Nah, karena ini lahannya yang diserobot, sementara itu juga di sini di Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Ismail Tanjung ntar akan di kesini batas-batasnya. Dari situ dia bisa menentukan batas. Jadi ini kita nyatakan bahwa nggak benar bahwa dia dikasih tahu bapaknya sebagaimana keterangan di pengadilan. Itu kami nyatakan, kami duga kuat itu penipuan. Jadi bersumpah palsu di pengadilan. Nah, termasuknya yang terjadi di RW 2 sini ya, dan di RW 1 di RT lainnya. Jadi dia merujuk pada batas-batas tanah adat yang udah sertifikat itu ya. Terus lain daripada itu, sebenarnya masyarakat pribumi Kampung Cirapuan di RW 1 sendiri juga ada kesepakatan dalam hal ini
juga sedikit banyaknya sebagaimana kami jelaskan di bab selanjutnya, bahwa memang diduga kuat, dan juga diduga kuat ini juga termasuk tanah Eigendom. Maksudnya tanah yang diklaim oleh Simongan. Makanya ini kami harapkan Eigendom itu dibatalkan gitu untuk haknya. Dan alhamdulillah memang secara undang-undang kan udah dibatalkan. Jadi cuma bisa dipakai batas wilayahnya. Nah, lain daripada itu, nah ini kita juga sering mengingatkan, dan termasuknya tokoh agama di Ki Sulaiman. Saya jelaskan bahwa ini tanah adat Pak Bagio. Tanah adat Pak Bagio, tanah adat Pak Bagio. Sering kami sampaikan, bahkan dengan pertemuan dengan Lurah Dago, Pak Sahuri, Polsek Coblong, sebagai Babinsa, yaitu Pak Denny. Sekalipun Iwan Surjadi punya sertifikat, tapi itu tidak sesuai dengan kesaksian warga bahwa ini tanah Pak Bagio. Nah, ya. Nah, dari sini juga kita mengingatkan ke Ki Sulaiman dan ke juga lain pihak, dan ini kita juga sebagaimana kami sampaikan bahwa itu sebenarnya masuk ke dalam satu skenario. Dilihat dari berkas jual belinya aja juga nggak jelas, dalam artian begitu dibuatin AJB sertifikatnya diatasnamakan penjual. Lain daripada itu, Iwan Surjadi juga pinter, sertifikatnya ditahan. Nah, terus juga lain daripada itu, nah ini ada kesepakatan lainnya lagi. Nah ini kita sering ingatkan. Nah juga di dalam pertemuan itu seolah-olah warga diberikan tanah wakaf masjid. Tak ada pun Pak Slamet bin Karto sebagai keluarga melakukan peminjaman ke Pak Bagio itu sendiri juga nggak berani. Dia mengatakan wah itu cuma isu. Jadi seandainya Pak Bagio datang pun ya mesti akan datang ke Pak Slamet atau keluarganya menyampaikan tanahnya mau diambil. Nah, adapun keterangan Asep Makmun, dia dikasih sama Pak Bagio. Nah, ini keterangannya dusta, disangkal oleh warga-warga, termasuknya tahun 70-an Pak Bagio itu nggak pernah datang ke sini. Jadi begitu ini tahun 1960-an akhir ya, dipinjam untuk masyarakat untuk ini, kemungkinan besar itu diikhlaskan dan diridokan. Ya, jadi Pak Slamet sendiri menolak. Istilahnya ini diberikan ke warga atau diberikan ke DKM, sedangkan ini diambil jaringan mafia tanah ini, Iwan Surjadi, Didi Koswara sama Asep Makmun sama Ismail Tanjung. Nah itu ditolak. Jadi ini luasnya lebih kurang sekitar 700 meteran ya, lebih kurang itu ya. Jadi dulu mah tumbakan 30 sampai 50 tumbak. Keterangan saksi-saksi 30 sampai 50 tumbak. Nah, lain daripada itu, nah ini perlu digarisbawahi. Ki Sulaiman membangun madrasah di sini. Ini kita udah ingatkan. Nah, ini beda lagi riwayatnya. Nah, ini riwayatnya keluarga Eyong. Nah, ini ya, ini masjid kan. Ini itu tanah jalan keluarga Eyong. Yang mana diwariskan ke Eti atau
Eti atau Yudi. Tuh, saya dikasih keterangan oleh Maaci. Maaci itu keluarganya Nawisan juga. Maaci itu anak dari Juanta. Dia nikah sama Misnan. Misnan anaknya Eyong sama Mardasi. Nah, Eyong itu putrinya Nawisan. Jadi ini cucu mantu. Gitu. Cucu mantu. Jadi ini ngebangun madrasah di sini, ini kita tolak juga. Nah, ini kita udah ingatkan ke Diki Sulaiman. Lain daripada itu, dia di sini membeli tanah di sini. Nah, ini posisinya di sini. Ini berdasarkan surat sertifikat Pak Unus dan juga sertifikat sebelahnya Pak Johan. Gitu. Sertifikat Pak Johan menyatakan bahwa sebelah situ gitu. Dari sini ini mohon dicabut juga, dan juga kami sayangkan Diki Sulaiman menyatakan dukungannya kepada Iwan Surjadi CS dalam hal ini juga kepada Dago Los, dan dia pernah berusaha mendoakan mereka, sementara kita sendiri masih berposisi sebagai abstain perihal Dago Los, Ewes Muller itu, dalam artian mereka itu satu pihak. Jadi seandainya kita mau gabung, asalkan riwayat-riwayat yang jelas yang disampaikan gitu. Nah, juga masalah RW 2 diduga kuat itu Egendom itu di sini. Nah, adapun ini kan udah sertifikat, ya kan? Nah, dari sini aja juga membuktikan bahwa sudah lama pihak BPN pun membuat surat-surat tanah yang sebenarnya juga Egendom, tapi diiniin tanah adat. Nah, sebenarnya tanah adat kalau di RW 2 itu sekitar sini. Nah, apalagi di RW 1 ini riwayatnya lebih tua. Jadi RW 2 itu riwayat yang tua itu keluarga besar Jana, sedangkan di RW 1 sejak 1800-an, 1850, 1870-an. Jadi Nawisan itu diduga kuat bersama saudaranya, dan diduga kuat juga bersama bapaknya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, udah waktunya Isya. Kita sambung lagi ke bab berikutnya. Alhamdulillah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.